Kalau kami boleh hadir dalam rumahmu untuk beribadah, ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah, dan kami ingin memprioritaskan waktu kami yang sedikit ini untuk hidup dan semakin dekat mengenal Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu juga yang akan mengutarakan kebenaran firman, memampukan dengan kuasa Roh-Mu untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, karena kami sekalian telah siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk saudara-saudara. Ya, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan ya, kita bisa bertemu untuk beribadah. Nah, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki sebuah cara pandang yang benar terhadap pekerjaan bagi saudara-saudari yang sudah bekerja, dan terhadap pendidikan bagi Anda yang masih sekolah atau studi atau kuliah. Kenapa kita harus memiliki cara pandang yang benar? Karena dengan cara pandang yang benar akan sangat menolong kita untuk bisa menikmati baik bekerja maupun pendidikan itu. Sehingga dengan demikian kita dapat menjadi lebih maksimal di dalam melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan kita ini. Ya, nah, saudara, hari ini satu tema yang akan kita pelajari bersama-sama, yakni the truth of worship. Ya, the truth of worship. Apakah yang dimaksudkan dengan the truth of worship ini? Nanti kita akan lihat. Nah, saudara-saudara, kita akan membahas dua bagian ayat firman Tuhan dari dua pasal gitu ya. Cuma pasal ini terakhir dan pasal yang pertama. Dari Kejadian kita akan lihat pasal pertama ayat 31 itu bagian akhir dari penciptaan, dan kemudian pasal 2 ayat 2 ya. Yuk kita mau lihat bersama-sama bagian ini. Mari saudara-saudara perhatikan. Kita mau pelajari sama-sama supaya kita bisa mengerti apa maknanya ya dari bagian firman Tuhan ini. Ya, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Dalam Kejadian 1 ayat 31 firman Allah berkata begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya. Nah, saudara, di dalam kejadian ini memberikan sebuah informasi yang sangat penting kepada kita tentang bagaimana Allah memulai segala ciptaan dan mengakhirinya di dalam penciptaan itu. Nah, di dalam ayat ini menutup sebuah narasi tentang penciptaan. Apa sih yang Allah lakukan? Di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai dengan 31. Di sini kita bisa melihat, kalau Anda baca mulai dari ayat pertama, bagaimana Allah memulai sebuah penciptaan itu bagi manusia. Hari pertama Tuhan menciptakan terang yang memisahkan terang dari kegelapan, dan Ia menamai terang itu siang dan kegelapan itu malam. Karena Allah itu adalah sumber daripada segala terang, maka Ia menempatkan identitas dirinya yang terutama di atas segalanya. Di hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala, yaitu langit, dan memisahkan air di bawahnya dari air yang ada di atasnya. Hari yang ketiga Tuhan mengumpulkan air di bawah langit ke satu tempat, sehingga muncullah tanah kering, dan Dia menamai tanah kering itu darat, dan mengumpulkan air kumpulan air itu disebut laut. Pada hari yang sama Tuhan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dan pohon di darat. Hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, yaitu matahari menguasai siang dan bulan menguasai malam.
Kemudian hari kelima, Tuhan menciptakan segala jenis makhluk hidup yang bergerak di air, ikan dan segala jenisnya, termasuk burung udara. Nah, hari yang keenam, Tuhan menciptakan segala jenis binatang di darat, termasuk binatang ternak, binatang melata, dan binatang liar. Di hari ini juga Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yakni laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara, inilah di dalam ayat 31 ini merupakan bagian dari penciptaan yang indah. Dan ini merupakan penutupan daripada narasi penciptaan selama 6 hari itu. Allah menyatakan seluruh ciptaannya sebagai sungguh amat baik. Ini di dalam pasal yang ke-6, ya kan? Nah, itu seperti dalam ayat 31. Setelah mulai dari hari pertama sampai dengan ke-6, Tuhan bilang begini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Padahal saudara, berbeda ketika Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bahkan kelima. Tuhan bilang begini, ada perbedaan, bukan sungguh amat baik, tetapi Tuhan katakan segala sesuatu itu adalah baik. Nah, di sini ada perbedaannya. Ketika Tuhan menciptakan hari ke-1, kedua, dan ketiga, Tuhan katakan dilihatlah Tuhan maka baiklah adanya. Ini artinya saudara, bukan hanya ciptaan itu yang menjadi indah. Nah, jadi di dalam ayat 31 ini, nah, artinya bukan hanya ciptaan itu indah, tetapi memiliki keselarasan, tujuan dan nilai moral yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Ini loh hari ke-6. Tuhan katakan apa saudara? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik itu bukan karena ciptaannya indah, tetapi memiliki keselarasan, tujuan seperti Allah inginkan, dan nilai moral yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Maka dikatakan hari ke-6 itu menjadi hari yang sangat baik, ya, hari yang sangat baik atau very good. Nah, saudara, kemudian pekerjaan penciptaan bukan hanya aktivitas kreatif alam, ya, tetapi bagian ini dari pernyataan kehendak dan karakter Allah yang penuh kasih. Anda bisa bayangkan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya, kemudian kita bisa melihat rangkaian daripada kehidupan yang Tuhan buat. Di situ ada nilai-nilai luar biasa, bukan hanya ide-ide kreatifnya, tetapi berkat-berkat yang luar biasa dinyatakan di sana. Tetapi bagian ini merupakan pernyataan dan karakter Allah, keteraturan dan kesempurnaan. Coba Anda bayangkan, kenapa manusia diciptakan pada hari terakhir? Kenapa bukan hari pertama atau hari kedua? Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana Tuhan telah men-setting semuanya itu. Kalau manusia diciptakan hari ketiga, mungkin belum ada sesuatu yang bisa dinikmati, ya, tumbuhan hijau, bahkan yang lainnya. Tapi kenapa diciptakan di bagian akhir? Supaya segala sesuatu sudah jadi, baru manusia ada di sana. Untuk apa? Hanya menikmati sebuah sarana yang sudah Allah buat. Jadi di dalam setiap tatanan yang Allah buat, ada urutan-urutan secara kronologis yang begitu tertata dengan baik. Inilah nilai kehidupan. Jadi Allah tidak asal-asalan. Dan di dalam bagian ini Tuhan mau memberitahukan kepada kita, kenapa Ia menata urutan itu sedemikian bagusnya, supaya kita bisa melihat hidup yang harus kita jalani juga harus memiliki urutan sesuai dengan yang diinginkan. Ya, nah disinilah keteraturan dan kesempurnaan itu dibuat oleh Tuhan. Memang kadang kita nggak memikirkan itu, saudara, ya. Yang kita pikirkan adalah Tuhan hebat, Dia ciptakan ini, ciptakan itu, udah beres, kita nikmati aja. Tapi kalau kita mau mengembangkan nalar kita, melihat lebih jauh dan meneliti bagian ini, maka kita akan menemukan sumber dan alasan kenapa Allah menciptakan semua ini dengan sempurna. Oke, kita masuk bagian yang kedua. Kejadian pasal 2 ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Firman Allah bilang begini, ketika Allah pada hari ke-7, tadi hari ke-6, sekarang hari ke-7, telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ada orang bilang begini, tuh Tuhan aja berhenti kan? Capek Tuhan. Benar ya? Harus ada istirahat dong. Tuhan kan bekerja selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 istirahat Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan?
Oh, mungkin Tuhan duduk di kursi malas, santai, minum kopi, makan roti mungkin, atau lakukan sesuatu lah. Karena memang sudah tidak ada pekerjaan dilakukan oleh Tuhan. Mungkin itu naluri pemikiran kita sebagai manusia yang ruang lingkup kita seperti itu. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang kata berhentilah Tuhan di dalam pekerjaan penciptaan itu. Perhatikan, kata berhenti dalam bahasa Ibrani itu adalah sabat atau sabaton, yang artinya berhenti menyelesaikan tugas dengan puas, bukan karena Allah lelah atau capek, tapi puas melakukan segala sesuatu itu. Kata berhenti di sini menunjukkan tentang penyelesaian tugas secara tuntas dan puas, artinya sempurna. Ya, oke. Dalam hal ini, artinya Allah memberikan satu contoh ritme hidup, bekerja dan istirahat, atau bisa disebut work and worship. Jadi inilah yang ingin kita pahami dari apa yang dikerjakan Allah bagi kita. Ya, kenapa Tuhan berhenti bekerja? Inilah ritme hidup yang Anda dan saya harus tahu. Kita ini bukan mesin, saudara. Kita ini adalah manusia yang terbuat dari tubuh, kemudian kita mempunyai raga, kita mempunyai nafas hidup dan sebagainya. Tapi kita sangat terbatas. Kita bukan manusia super. Gak ada orang bisa bekerja 24 jam tanpa berhenti. Kalau itu pun dilakukan selama 1 minggu, pasti besok-besok masuk rumah sakit. Gak mungkin kita kuat karena kita mempunyai keterbatasan. Disinilah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita satu ritme kehidupan yang tidak boleh kita istilahnya tantang atau kita menentang kewenangan Allah itu. Ya, jadi setelah kita bekerja, ada waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, menyembah Dia, beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Ini penting, ya. Jangan kita hanya menempatkan kepentingan kita di atas kepentingan yang tidak penting, tetapi kita harus menempatkan kepentingan kita di bawah kepentingan Tuhan. Ya, baik. Jadi hari ke-7 itu bukan akhir daripada pekerjaan, tetapi awal dari persekutuan dan kekudusan. Hal ini dikatakan kudus hari itu karena Allah hadir dan menetapkannya. Ya, Tuhan hadir dan menetapkannya, maka hari ke-7 disebut ke hari kudus yang dikuduskan untuk Tuhan. Ini ketetapannya. Maka Tuhan beritahukan kepada Musa, ingatkanlah kepada orang-orang Israel, selama 6 hari kamu bekerja, pada hari yang ke-7 kamu harus berhenti. Untuk apa? Ini menguduskan dirimu untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kalau orang Israel, saudara, pada hari ke-7, pada hari Sabat ada yang bekerja, semua penghasilan mereka dapat itu diberikan kembali ke bait suci. Mereka nggak punya hak untuk mengambil hak itu karena itu milik Tuhan. Dan di Israel nggak ada orang bekerja, ya, di hari Sabat atau hari penghentian, hari Sabtu. Semua, maka saudara nanti kalau punya berkat, jalan-jalan ke Israel, saudara akan lihat kalau hari Sabtu itu sepi, ya. Hanya ada aktivitas itu di rumah sakit, dan itu pun untuk kebutuhan yang urgent, ya, selain tidak ada. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana umat Tuhan itu memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jadi kehadiran Tuhan sebagai tempat yang dikuduskan itu harus kita lakukan karena ini adalah perintah. Sebab itu saudara-saudara, kita juga harus melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih makna teologis dan tema tentang the truth of worship. Ya, oke. Kata worship adalah permainan kata dari work dan worship. Ya, nah perhatikan di dalam Alkitab, bekerja dan beribadah bukan dua hal yang terpisah, tetapi dua sisi dari ketaatan kita kepada Allah. Ini nggak berbeda. Bekerja dan beribadah itu dua hal yang tidak terpisahkan, dan ini harus berjalan beriringan supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Allah di dalam hidup
Allah tidak melarang Anda memenuhi kebutuhan hidupmu dengan bekerja. Allah tidak melarang itu. Tetapi Allah meminta juga harus ada keseimbangannya. Kalau kamu sudah menerima berkat-berkat dariku, apa yang harus kamu lakukan? Sebagai balasan, supaya engkau juga mendapatkan kekuatan dan asupan spiritualmu supaya bertumbuh, yaitu mendekatkan hidup kepada Allah atau beribadah sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, saudara, Allah bekerja atau mencipta, kemudian ia berhenti. Ini dalam pengertian yang bersekutu. Maka sebagai gambaran Allah, manusia juga harus hidup di dalam keseimbangan antara produktivitas dan ibadah. Bekerja dan belajar bukan alasan untuk meninggalkan ibadah, tapi wujud ibadah itu sendiri jika dilakukan untuk Tuhan. Sekali lagi nih, ya, bekerja atau kita yang masih studi nih, belajar, itu adalah anugerah yang Tuhan beri sebagai kehormatan bagi kita bisa mendapatkan kenikmatan hidup untuk mengisi kepintaran di dalam diri kita, membangun sesuatu yang lebih bagus gitu. Tapi jangan lupa bahwa semua yang telah Allah berikan di dalam hidupmu harus engkau kembalikan untuk meninggikan Dia. Jadi dari dalam kesibukan kerja kita, di dalam kesibukan studi kita, jangan pernah kita bilang, sorry ya, cuti pelayanan. Harusnya ini gak wajar kita ngomong begitu. Sorry loh, saya gak bisa lakukan ini karena itu. Karena kita ingat bahwa semua yang kita kerjakan itu adalah kembali untuk Tuhan. Kemarin di dalam ceramah, sesi ceramah dalam persekutuan doa di hari lalu, ada seseorang bertanya nih, Pak Pendeta, kalau kita nih ya, orang tua kan biasanya begini, kalau anak-anak mau mengikuti ujian atau ulangan umum, rata-rata orang tua bilang sama lausenya atau pembinanya di youth ataupun remaja, sorry ya, ini anak saya libur selama 3 hari ini atau 1 minggu, lagi persiapan untuk ujian. Jadi 1 minggu nggak ikut ibadah atau 2 minggu. Kenapa orang tua ngomong begitu? Karena mereka ingin anaknya belajar sungguh-sungguh. Tetapi kembali kalau kita melihat dasar kebenaran yang seharusnya, apapun yang kita lakukan di dalam bekerja atau di dalam pendidikan kita, jangan menjadi alasan bagi kita untuk menghindari pertemuan kita dengan Tuhan. Ini salah besar. Apakah dengan kita tidak beribadah, kita yakin dapat nilai bagus? Apakah dengan kita tidak beribadah, tidak pelayanan, kita yakin kita bisa lulus? Belum tentu kalau Anda belajar yang main-main. Seharusnya kita sebagai pelajar, kita harus mempersiapkan diri kita dari awal. Bukan belajar kita, ya, istilah begini, besok mau ujian, wah baru mau 24 jam. Itu kan berbahaya namanya. Itu siapa yang salah? Bukan Tuhan yang salah. Anda berdoa 24 jam juga belum tentu semua pelajaran dari awal tahun sampai setengah semester masuk nempel doang. Justru memperparah hidup. Saya lihat teman dulu ya waktu kita masih kuliah, apa yang dia lakukan saudara? Sampai rendam kaki jam 3 pagi saudara, kadang ngerjain tugas itu sampai menghafal, rendam kaki di baskom, pakai air dingin dikasih es supaya jangan ngantuk sambil minum kopi. Pagi-pagi kembung perutnya, masuk angin, dia nggak bisa ikut kuliah. Nah, ini namanya apa? Belajar yang salah. Kita nggak bisa begitu belajarnya. Harus berurutan, bukan kan secara kronologis. Tuhan sudah kasih tahu bagaimana cara kita mempersiapkan diri, bukan? Kalau kita sekarang, ya, seorang mahasiswa, seorang pelajar, persiapkan diri kita baik-baik. Bukan karena kita mau ujian besok hari Minggu gak beribadah. Berapa lama sih Anda ke gereja? Paling lama 2 jam. Paling lama. Anda dengarkan firman paling lama setengah jam. Kalau Pak Bobi lebih panjang 1 jam kali. Iya kan? Habis itu Anda pulang udah. Masa iya waktu untuk Tuhan seperti itu? Anak masih bilang, aduh aku ketinggalan nanti kalau aku gak baca. Mana mungkin? Ini bukan alasan. Ingat kebaikan Tuhan, kebenaran Allah. Ingat baik-baik. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kita.
bekerja atau belajar bukan alasan untuk meninggalkan ibadah, tapi ini merupakan wujud ibadah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Yuk coba kita baca Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Ya. Kolose pasal 3, 23 dan 24. Vero bisa baca? Silahkan. Ya, jadi kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk kita saja. Jadi dengan memahami kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang sering kali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ingat ya, bekerja atau belajar bukan alasan untuk meninggalkan ibadah, tapi justru untuk memotivasi kita semakin dekat kepada Allah. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dari dua ayat firman Tuhan yang kita pelajari tadi dalam dua pasal yang berbeda, apa kira-kira yang bisa menjadi penerapan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda? Yang pertama, Allah memanggil untuk menjadi pekerja yang baik dan penyembah yang setia. Oh, ternyata melalui firman Tuhan yang Anda dan saya baca tadi, the truth of worship. Ya. Tuhan memanggil Anda dan saya sebagai orang-orang muda untuk menjadi pekerja yang baik dan penyembah yang setia. Ingat ya, ada orang yang memilih pekerjaan itu karena kutukan, maka kita diberikan pekerjaan. Maka sekarang kita tuh susah bekerja. Sehingga banyak orang bekerja itu hanya untuk mencari uang. Ya, aduh kapan sih habis bulan? Mikirnya cuma begitu. Mereka gak berpikir bagaimana saya berperan serta di pekerjaan itu. Dan atas dasar kehadiran saya di situ bisa memberikan paling tidak sumbangsi, memajukan perusahaan di mana saya ada. Itu baru benar. Seorang pekerja Kristen itu begitu inisiatifnya. Nah, seorang pelajar Kristen itu harus seperti itu. Di mana saya ada di sekolah itu, saya akan menyumbangkan sesuatu yang baik. Mungkin nilai-nilai saya harus diperbaiki supaya melaluinya orang bisa melihat nih kalau pelajar Tuhan, pelajar Kristen itu anak-anak Tuhan diberkati, pintar-pintar. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, jadi kalau Tuhan menyertai kita, kita juga akan mendapatkan bagian yang sangat indah. Di dalam pekerjaan, di dalam studi kita, ingatlah jangan lupa persekutuan dengan Tuhan tidak boleh dilupakan. Ya. Saudara, ini bukan saya karena Evan anak saya, tapi semua saya juga ingatkan. Kadang-kadang Evan ada tugas itu ke Bali atau kemana sih ya? Jangan lupa hari ini, kalau kamu nggak sempat beribadah pas ada event, baca firman ini loh, Bapak kasih. Jangan lupa, terus mengingatkan, nggak sampai dia mungkin bosan di WA gitu. Ingat, nggak boleh kamu sampai lupa, nggak boleh. Ya. Tujuannya apa sih saudara? Supaya kita ini sadar bahwa keberhasilan kita semua yang bisa kita lakukan karena Tuhan, bukan karena kecakapan kita aja. Hati-hati, jangan sampai menjadi sombong. Oke, yang kedua, waktu berhenti sama dengan waktu bersekutu. Jadi perhentian waktu kita beristirahat di hari Minggu itu dipakai untuk apa? Bukan jalan-jalan ke mall saja. Bukan untuk nonton-nonton, bukan jalan-jalan ke puncak atau berlibur dengan banyak teman kita. Tapi yang Tuhan mau adalah bersekutu. Di gereja kita ada berapa kali ibadah? Ada 4 kali. Ada pilih. Kalau Anda mau pilih waktu sampai dari siang sampai malam, pilihlah ibadah pertama setelah 7 malam. Supaya kegiatanmu gak terganggu. Ya. Tapi kalau Anda sampai aduh aku nggak bisa ya WA sama pembina atau WA sama hamba Tuhan atau teman yang lain, saya online dalam perjalanan Anda bisa mengikuti ibadah kedua, ya bisa. Jadi tidak ada alasan Anda tidak bisa beribadah. Lakukan itu dan itu menjadi karakter akhirnya bagi kehidupan kita.
Karakter apa? Sesuatu yang melekat dalam hidup dan kita lakukan terus menerus tanpa merasa sesuatu yang menekan kita. Kayak begini ya. Saya dulu ya tidak suka kopi. Saya suka teh manis gitu ya. Karena saya sering olahraga. Kalau habis keringat minum teh hangat, keringat itu keluar langsung rasanya senang sekali. Kalau kasih kopi itu agak ngambek. Tapi setelah mulai berusia, kumpul dengan orang tua, mulai deh dikit-dikit ketemu kopi, aromanya, bener-bener bikin teler. Cobalah sedikit, ketagihan sampai hari ini, ya, ketagihan saya. Jadi tapi nggak terlalu suka banget ya. Tapi ketagihan itu artinya kalau ketemu, Pak mau kopi, bolehlah gitu ya, kopi. Gitu. Jadi itu sudah terbiasa menjadi karakter bagi saya. Aduh, kalau nggak kopi itu rasanya gimana ya? Sudah mulai melekat kopi itu di lidah, enaknya. Seperti orang kalau merokok bilang gini, saya bilang ya, Pak, gantilah rokok sama permen. Aduh Pak Bobi, nggak bisa, rokok tuh enak banget, ya dia bilang. Jadi saya nggak bisa berhenti tuh sama rokok, untuk diganti sama permen. Seenak-enaknya permen, semahal-mahalnya permen, rokok lebih keren katanya. Bahkan ada seorang bapak bilang begini, kalau saya disuruh berhenti merokok Pak, lebih baik saya cerai sama istri. Kayak begitu saudara, cerai sama istri loh. Dia begitu membanggakan rokok, kenikmatan yang luar biasa. Karena satu hari bisa 1 stop. Gila tuh orangnya. Sampai kayak kereta api, bibirnya tuh hitam sudah. Waduh, tangannya tuh kuning-kuning. Kalau rokok tuh jatuh. Sampai bilang begitu. Nah, saudara, kalau sesuatu sudah menjadi terbiasa dan menjadi karakter bagi kita lakukan dengan senang hati, bukan berbantah-bantah. Maka Tuhan mau waktu perhentian bagi kita di hari Minggu, waktu kita beribadah pada Allah. Kalau kamu nggak bisa ibadah yang pertama, ibadah kedua. Kalau nggak bisa ibadah kedua, ibadah ketiga. Kalau nggak bisa ketiga, keempat. Kalau nggak bisa sama sekali, ikut online, ya. Tapi jangan biasakan online terus, ya. Tapi harus ada pertemuan. Ketiga, saudara, pelayanan dan ibadah bukan beban tambahan, tapi bagian dari identitas kita. Siapa sih kita ini? Kita adalah anak-anak Allah. Karakter Bapa harus ada loh dalam diri kita. Masa anak-anak Allah hari Minggu nongkrong, di warung kopi, main-main sama teman-teman, ya jalan-jalan ke mall. Gimana sih kamu nggak menunjukkan tentang kualitas karakter Bapa? Kalau kamu anak Allah, apa yang kamu lakukan? Datang beribadah. Setelah itu kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi ibadah adalah nomor 1 dan tidak boleh dilupakan. Identitasmu sebagai orang Kristen. Ini harus menjadi dasar supaya ketika kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, kita bisa melakukan dengan baik dan benar. Dan yang keempat, prioritaskan Tuhan di tengah jadwal yang padat. Nah, sekali lagi saya mau ingatkan, ya, prioritaskan Tuhan di tengah kepadatan jadwal kita. Lalu aku udah kerja, tahu lagi aku bagaimana bisa men-setting waktu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, bos minta lembur. Waduh, gimana mau ibadah, ya? Setiap minggu begitu, setiap minggu. Memang aku butuh uang tambahan sih. Tapi perhatikan baik-baik. Apakah dengan kamu berbuat seperti ini, kamu nggak sadar kamu telah melawan ketetapan Allah? Kamu menentang keinginan Tuhan dalam hidupmu. Sebetulnya Tuhan mau kamu harus mempunyai waktu untuk beristirahat, berjumpa dengan Dia. Dalam perjumpaan itu Tuhan akan memotivasi hidupmu. Kenapa kamu nggak bilang sama bosmu, bos, saya boleh lembur, tapi saya beribadah 2 jam ya. Saya akan kembali lembur. Minta 2 jam saja, saya akan kembali lembur. Ngomong sama bosmu. Makanya waktu orang masukkan CV, wawancara, saya bilang kalau kamu orang Kristen ngomong sama pimpinanmu, saya aktif di gereja, saya adalah seorang aktivis. Boleh nggak bos, kalau hari Minggu, ya, saya beribadah dulu kalau memang saya diminta untuk lembur. Jangan takut kamu tidak diterima, jangan takut. Ini enggak saudara, identitas kita ini dilihat orang. Kesetiaan kita kepada Allah membuat orang kagum dan mereka bilang, orang-orang yang setia seperti ini biasanya orang yang baik, orang yang setia untuk bekerja dan tulus melakukan, bukan untuk kepentingan dirinya tapi untuk kemuliaan Allah. Nah, perusahaan itu senang kepada orang-orang seperti itu. Banyak
pemimpin perusahaan bilang, "Pak Pendeta, ada nggak jemaat yang mau bekerja? Kasih tahu lowongan ini, lowongan itu." Kenapa mereka minta dari gereja? Salah satunya mereka tahu orang-orang gereja itu punya karakter yang baik. Salah satunya, makanya harus kita tunjukkan kualitas kita kepada dunia. Nah, jadi di tengah-tengah jadwal yang padat, jangan lupakan Tuhan. Sekalipun engkau sedang belajar, ketika waktu beribadah datanglah, pasti Tuhan akan tolong. Ya, Tuhan pasti akan memberikan nilai-nilai yang baik bagi kita. Pasti, jangan takut. Jika Tuhan diprioritaskan, hidupmu pasti juga akan diprioritaskan oleh Tuhan. Ya, nah, saudara, perhatikan baik-baik. Worship berarti memahami bahwa bekerja, belajar, dan melayani adalah satu kesatuan ibadah kepada Allah. Ingat baik-baik. Saudara boleh dicatat ya. Kalau nggak PowerPoint nanti diminta sama di belakang sama teman kita ya. Anda ingat baik-baik. Kedua, orang-orang muda dipanggil untuk dipanggil untuk bukan hanya produktif, tapi berbuah di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Yuk coba kita baca. Kita David bantu bacaan. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, apa yang Tuhan bilang? Kamu dan ranting-ranting di luar aku, kamu nggak bisa berbuat banyak. Jadi kalau Anda ingin berbuat, hidupmu ingin diberkati, studimu ingin sukses, mendekatlah kepada Allah. Di luar itu kita tidak mendapatkan apa. Ya, nah saudara perhatikan. Jadikan setiap hari, baik bekerja maupun ibadah, sebagai penyembahan kepada Allah yang telah menciptakan, ya, kemudian menyatakan dan menyertai kita dalam segala aspek kehidupan ini. Oke. Nah, saudara, ada satu cerita yang menarik ya. Saudara, di satu ruangan yang kecil, di tengahnya ada meja kerja yang penuh dengan buku, laptop menyala, tugas-tugas penumpuk, notifikasi HP berbunyi terus berambil-ambil tanpa henti. Di sudut ruangan itu ada sebuah kursi kosong yang sunyi, yang senyap. Kursi itu bukan sembarangan kursi. Itu adalah tempat Yesus untuk duduk, yang seharusnya diduduki di sana. Menyertai kita, yang memberikan tugas, menatap hidup, memberikan damai di tengah tekanan. Ingat ya, di tengah-tengah kesibukan, Yesus selalu ada bersama dengan kita untuk menguatkan kita. Tetapi karena kita terlalu sibuk, kita lupa mengundang Dia untuk duduk di kursi yang kosong itu. Di tengah-tengah hari kita yang sibuk, hari demi hari kita lalui, mungkin kita semakin pintar karena belajar, kita semakin sibuk, makin aktif, tapi kursi itu tetap kosong. Kita sukses, mempunyai banyak klien dalam dunia kerja kita dikenal oleh semua orang, tetapi hati kita kosong, jiwa kita tetap lelah. Sampai suatu hari kita sadar, semua keberhasilan tanpa hadirat Allah adalah kekosongan yang paling dalam. Kekosongan yang paling dalam. Suatu kali ada seorang ibu datang ke rumah dia dan begini, "Pak Pendeta, tolong doakan saya." Dia nangis. Kenapa? Saya lelah. Kenapa saya bilang? Saya mencari hiburan dengan makan bersama keluarga, piknik, pergi keluar kota, keluar negeri. Tapi pulang saya nggak mendapatkan apa-apa. Hidup saya hampa. Orang kaya hampa hidup saya. Saya cuma bilang, kekosongan di dalam jiwa manusia nggak bisa digantikan dengan harta dunia ini. Tapi ketika Allah hadir dalam hidup kita, kursi yang kosong itu ketika dipenuhi dengan kehadiran Allah akan memberikan kenikmatan dalam jiwa dan jiwa juga. Itu sebabnya saudara, di tengah kesibukan yang Anda nikmati,
Jangan pernah engkau tinggalkan Yesus. Pertanyaan reflektif bagi kita yang pertama, apakah kamu bersedia menyisikan tempat untuk Yesus duduk bersama dalam setiap aktivitasmu? Atau tidak sama sekali? Yang kedua, apakah kamu siap menjadikan pekerjaanmu bukan alasan menjauh dari Allah, tapi jembatan untuk menyembah Allah? Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Jadi saudara-saudara, tempatkan Yesus sebagai kursi utama dalam hidupmu. Jangan biarkan kesibukan mencuri ibadah. Jadilah generasi yang bekerja keras. Tetapi lebih dari semua itu, Tuhan mau kita hidup penyembah yang sejati. Amin. Kita berdoa. Kita contoh untuk berdoa untuk berdoa. Kami terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh kami. Kita mohon dan biarlah kami juga terus berbicara dan mengerti setiap kami dan menggunakan firman-Anda dan saat ini firman-Mu dalam tempat kami sendiri. Terima kasih Bapa untuk kami dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Amin. Saudara, kita akan melakukan pertolongan kudus ya. Saya mengundang rekan-rekan yang melayani bisa melakukan. Yuk saudara, kita mau berdiri, kita mau menyanyikan pujian bahwa nadaku dekat kesalib. Biarlah pujian ini menghantar kita untuk semakin mengerti kasih Tuhan yang ajaib,